Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang harus diceritakan? Kalau pengalaman kayaknya dalam hidup Babang serba kekurangan dalam pengalaman. Hanya sedikit kisah. Kalau boleh diceritain ya. Iya. Sebenarnya cerita lucu aja, cerita biasa aja. Suatu hari Mamang dan beliau berjalan. Gak jauh dari sini, kami niatnya silaturahmi ke rumah saudara, seorang paman. Mamang juga berarti ya, artinya paman dari kami. Terus disampai ke sana, ternyata paman itu suka sekali dengan cerita tentang hal-hal mistik gitu, yang kami keduanya pun belum sama sekali ataupun kurang dalam pengetahuan tentang hal benda-benda mistis atau segala hal, tentang orang kesurupan dan segala hal itu. Lalu setelah berjalan cerita, kami pamit tuh ceritanya menuju ke pinggir Kali Ciliwung. Namanya Kali Ciliwung di sini kan. Anehnya ketika tidak jauh mau memasuki Kali Ciliwung itu kan ada sawah tuh, pesawahan. Di situ memang dicegat dengan sosok seorang berpakaian putih, memakai ikat pinggang dan juga ikat kepala gitu. Tapi memang langsung ingat, ini kok kayak yang pernah di film-film gitu gambarannya. Memang tanya dengan hati, karena gaib kan bertanya dengan hati. Sebenarnya memang juga bukan orang dalam hal kegaiban diberi pemahaman, bukan. Tetapi memang entah, karena Allah menghendaki seluruhnya. Ketika itu memang bertanya, Assalamualaikum, siapakah anda gitu. Dia jawab, Waalaikumsalam, saya lah Wiro gitu. Hah, Wiro Sableng bukan gitu kan. Artinya bertanya sambil ya berkelakar aja sebenarnya. Ya, saya lah Wiro Sableng. Kalian hendak ke sungai kah? Kali? Ya, kami mau turun ke bawah. Nanti di saat turun di kali ada sebuah botol, entah botol apa, kalian pungutlah gitu. Lalu ada air mancuran, kalian isi. Mamang sendiri bingung gitu. Dan kalian kalau mau kapak 212, ada beberapa langkah ketika kalian turun ke arah kali, ada semak-semak. Di situ silakan kalau kalian menginginkan itu. Lalu dia pergi. Pas Mamang turun nih, pas benar gambarannya semak-semak itu terlihat. Tetapi pas ketika Mamang pegang, ini dalam sekali. Ternyata itu sebuah hal ujian buat Mamang. Karena setiap manusia itu pasti ada kapaknya, senjata di dalam dirinya, artinya itu. Lalu beberapa langkah mau menuju kali itu kan, jalan setapak tuh, kebun-kebun bambu. Ya benar, ada botol terselip di pohon bambu. Botolnya bening, kecil ya, botolnya. Bang, ini yang tadi disuruh pungut, ya udah ambil aja gitu. Saya ambil, saya kantongin. Dan beberapa langkah dari botol itu ada pancuran, bener. Ada air mancur lah gitu. Kalau di sini disebutnya pancuran. Mata air. Iya, mata air itu yang memancar lewat. Cuma dipasangin bambu sama penduduk dekat situ. Jadi airnya ngalir lewat bambu itu. Lalu karena memang perintah di hati itu waktu itu bertemu disuruh ambil kan. Saya ambil air itu, lalu saya masukin ke dalam botol, saya tutup kembali. Lalu kami asik bermain di kali lah, ngobrol-ngobrol. Lalu kami naik lagi dan menuju tempat Mamang tadi itu yang menceritakan tentang hal-hal mistis itu. Ketika sedang asik ngobrol, ada orang tuh jerit-jerit, kesurupan ternyata Pan. Yang udah banyak ngobatin, ya maaf tidak disebutkan, hanya orang-orang pandai lah yang ngobatin, tetapi tidak sembuh-sembuh, bahkan malah diledek gitu sama yang hadir, yang kesurupan itu, sambil ketawa-ketawa gitu ataupun marah-marah. Bahkan banyak tokoh masyarakat situ yang nggak mampu gitu. Ketika mamang ngedengar, terus juga mamang cerita itu ada orang kesurupan, gimana ya, kita lihat yuk Mang gitu. Yaudah ayo kita lihat kan tuh berdua. Lalu hati diperintah dengan sebuah perkataan, buka tutup botol itu, lalu basahkan kedua tanganmu dengan air itu,
usapkan, kan lagi dipegang sama keluarganya itu karena ngamuk, usapkan ke telapak kaki, cukup itu aja Pan. Setelah usap memang tutup kembali botolnya, memang pergi aja, tahu-tahu sembuh. Sembuh, orang keluarganya marahin lagi karena posisinya tidak jauh dari rumah paman mamang lah gitu. Diparanin, suruh datang lagi. Pas mamang datang ke rumahnya, ada seseorang tokoh masyarakat sedang ngobati juga, padahal tadi udah sembuh, tambah ngamuk, hadir bahkan marah-marah, dibilang sama tokoh, bahasanya kasar memang, gue udah sembuh, tuh yang ngobatin tuh anak muda 2 orang, padahal kita nggak merasa ngobatin, hanya ngusapin air. Ternyata air itu berkhasiat untuk menyembuhkan orang dalam ketidaksadaran. Itulah cerita tentang awal di mana memang diberi pengetahuan tentang hal gaib. Berlanjut dengan hari itu juga kami berjalan. Mungkin ini nanti bisa dihadirkan. Berjalan ada di sebuah tempat yang di tempat itu ada sosok makhluk yang katanya tidak dapat ditunduki oleh siapapun. Banyak orang pinter mau ngambil, banyak orang ahli mau menundukkan makhluk itu karena makhluk itu memegang sebuah benda yang ketika benda itu dipegang maka akan percaya kepada siapa. Karena memang tidak tertarik dengan beliau itu biasa aja Pan dengar berita itu. Masa sih, bukankah setiap makhluk diciptakan biasa aja, paling diberi kelebihan bagaimana. Ternyata benar, pas karena biasa aja tetapi hati memang mengajak untuk ke situ. Benar, pas suatu tempat ada pohon besar, juga ada sumur tua. Berdirilah sosok di atas pohon, tapi sosok itu kecil, tapi tua sekali. Amat tua sosok itu, tapi kecil, mungkin sejengkal ini, bahkan kurang. Sedang duduk di pohon itu. Ini siapa? Auranya luar biasa memang. Aura angkernya itu luar biasa. Karena beliau mah tidak bisa melihat apa-apa kan, hanya memang yang sedikit diberi penglihatan, yang tanpa memang sadari juga memang diberi penglihatan itu. Bang, ada sosok di atas pohon sedang duduk, kecil sekali tapi amat tua dan luar biasa auranya gitu. Dan ternyata dia juga merasakan, iya saya juga merasakan, tapi biasa aja dibanding sama pencipta. Makhluk itu tiada apa-apanya. Kita juga hanya seonggok tanah yang diciptakan, sudah biasa aja. Tapi benar ketika dia berkata seperti itu, makhluk itu seperti hilang daya kekuatannya, aura angkernya hilang, segala sesuatu yang tadinya memang terasa getaran di hati itu terasa sekali biasa aja akhirnya. Ketika memang hampiri pohon itu, dia pergi kabur. Hati mengatakan seperti orang takut itu, kabur orang takut. Lalu dia masuk ke dalam air tuh, sumur tua itu kan. Hilang sampai saking penasarannya. Maaf bahasa kesini kan, gua timba nih air biar lu nongol gitu kan. Iya memang timba aja air sumur itu. Udah berharap makhluk itu kena ember timbaan gitu kan. Karena saking hati itu biasa, sebenarnya biasa aja gitu. Cuma manusiawi penasaran gitu. Gua minum biar dia masuk ke dalam tubuh gua gitu kan. Bahasa kasarnya gitu. Iya pokoknya hati itu diperintah hal seperti itu. Mungkin nanti makhluk itu yang akan berbicara. Mau sendiri sampai sekarang belum tahu makhluk itu apa. Cuma kecil, tua, jenggot, bahkan giginya runcing. Tua kecil sekali. Mungkin nanti itu bisa kalau dengan izin kehendak Allah malam ini dikendaki untuk hadir, nggak apa-apa ya, siap. Siap. Ya nanti itu aja dulu kisahnya. Mungkin nanti berlanjut kepada sebuah perjalanan. Sebenarnya ini hal kisah biasa aja. Cuma sebagai contoh buat diri memang juga buat kalian bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semuanya biasa sekali. Karena ada sebuah perkataan beliau, jika manusia telah mengenal diri dan telah mengenal Tuhannya, maka manusia itu biasa sekali. Tidak ada yang perlu dibanggakan, amat biasa manusia itu. Ya, alhamdulillah teman-teman, itu luar biasa tadi apa yang Mamang ceritakan. Pertama kali sosok yang dijumpai ya Bang ya, sosok seorang Wiro yang mungkin kalau teman-teman sudah menyaksikan channel Bali ini di video-video sebelumnya sudah kita sajikan ya tentang sejarah Wiro Sableng itu sendiri kan gitu. Tapi tadi ada satu makhluk yang memang tadi belum
kata Mamang memang belum terbuka. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah ya hari ini menjadi sebuah nilai untuk kita semua. Udah masuk. Oh, udah masuk ya. Karena kalau boleh berbicara mah, Mamang diajarkan oleh beliau tidak memusuhi siapapun. Karena setiap makhluk Mamang beranggapan bahwa Allah lah yang menciptakan. Dan jika memang dia Allah yang menciptakan, maka Mamang juga akan diciptakan. Maka tiadalah permusuhan. Itu yang membuat dia tidak lagi mempunyai aura angker ataupun menggetarkan jiwa dan hati Mamang, tidak. Karena Mamang menganggapnya sama-sama makhluk yang diciptakan. Silakan.